record tadi. Oke. Oke, jadi ini tuh agak lebih lama, tapi kalau kalian udah jago harusnya cepet. Tapi kalau buat teman-teman yang lain, kalau misalkan bisa ngebayangin jawabannya, ngebayangin bulet-buletannya, silahkan ya. Terutama yang cowok-cowok mungkin. Khalid, Akmal, Re, Ozi, Argen, kalau misalkan kalian bisa ngebayangin buletan-buletan itu lebih baik, karena itu biasanya akan lebih cepat. Silahkan, kalau ada nomor berapa lagi yang mau ditanyakan? Kalau ngebayangin gimana, Kang? Gimana, Khalid? Kalau ngebayangin. Kalau ngebayangin, digambar. Tapi digambarnya di kepala. Gambarnya di kepala. Iya, bukan diginiin ya, bukan digini-giniin, digambar begitu, bukan ya. Ya, maksudnya udah kegambar di kepala, terus digimanain? Terus digimanain? Ya, ini dicek. Ini. Jadi, kita sama-sama kayak ngecek sih. Misalkan B itu adalah B gabung C, komplement digabung B iris C. Juga bayangin, oh kayak gini, gambarnya berarti itu gitu loh. Jadi bayangnya di kepala doang. Mana yang diarsir tuh di kepala. Kebayang nggak sih? Bayang, Kang. Ya kalau yang bisa ngebayangin enak ya. Misalkan kayak ini deh, Akang ngambil yang misalkan yang A deh. A dikurangi B iris C. Berarti kita punya pertama adalah B iris C dulu. Oh, ini B. Ini C. Yang diiris tuh yang di sini. Ini ya. Terus dikurangi A. A itu yang di luar. Gitu kan ya. A itu yang di luar. Nah, kalau dikurangi sama yang di luar, berarti yang diarsir yang mana? Yang itu. Yang mana coba? Dikurangi. Nggak ada yang diarsir. Soalnya arsiran ini tuh masuk di dalam A. Jadi semua yang di dalam A harus hilang. Berarti yang diarsir justru bagian luarnya. Gitu. Gitu. Kang. Hah? Jadi irisan sama gabungan tuh selalu didahuluin dari pengurangan gitu. Iya, walaupun dia di kiri. benar. Tetap harus gitu. Soalnya kalau misalkan nanti kamu bacanya dari samping, A dikurangi B, itu nanti akan beda yang diiris. Apa jawaban akhirnya akan beda sih. Jadi pokoknya utamakan yang gabung atau iris dulu, baru yang pengurangan. Kayak gitu. Kalau misalnya kayak yang E, kan dia berarti B irisan C dulu ya? Ya, B irisan. Ini mah nggak apa-apa, kamu mau bolak-balik juga sama aja kalau ini mah. Ini biasanya lebih enak dari yang paling belakang kan. Yang dikurungin dulu paling enak. Ini emang agak lumayan susah, tapi kalau buat yang bisa, ini tuh kayak soal bonus mungkin ya. Kalau untuk anak-anak yang bisa, ini tuh kayak soal bonus malahan gitu. Semoga kalian pakai trik pengangkaan ini bisa kayak gitu loh. Tapi kalian harus lebih cepat ya. Jadi kalian mungkin soal-soal yang akan kemarin LS, kalian coba kerjain lagi. Oh, Akang nggak ngasih ini ya? Nggak ngasih PDF-nya ya? Coba nanti Akang sendin PDF-nya sih. Biar kalian bisa latihan terus. Oh, pakai cara pengangkaan kayak gini tuh gimana sih biar cepatnya dan sebagainya. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi ini enak, langsung kebayang Kang. Paham banget Kang, himpunan. Alhamdulillah kalau Ray paham. Kamu mah, kamu dibayangin atau diapain Ray? Kayaknya kamu sih tipe-tipenya kayaknya ngebayangin sih. Kayaknya ya. Iya. Akang, aku mau nanya, tapi soalnya bukan yang PDF itu. Boleh nggak? Boleh sih. Bentar dulu ya. Ini apa, Ray bilang mau nomor 14 dulu ya. Oke. 14. 14 itu yang mana? 14 itu yang apa sih? Yang ada itu persegi, Kang. Persegi. Ini kan? Yang ini, Kang. Perbandingan. Oke. Perbandingan ini jawabannya tuh, ini gampangannya adalah gini. Ini kan disuruh diketahui persegi panjang sisinya adalah 4. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap atau arsir terhadap luas persegi dalam gambar berikut. Nah, ini gampangannya gini, akan ngerjainnya. Oke, yang diarsir ada berapa? 1, 2,
3. 3 dibanding. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Selesai. Gitu. Kalian jangan-jangan ngitung trapesium. Malah Nurul gini, Kang, ngikutin Akang di garis-garis. Iya kan? Kalau kalian dapat yang bangun datar kayak gini, perbandingan luas, itu kalian coba aja gambarnya di kotret-kotret kayak gitu. Itu kayaknya akan lebih cepat. Dibandingkan kalian harus, oh ini luasnya 4, oh berarti ini luasnya 16, dibanding ini bentuknya apa ya, trapesium, cari satu-satu trapesiumnya. Wah, itu akan lama banget. Persegi itu, Kang. Enggak, Kang, cuma bingung bikin garisnya tadi. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Aku boleh, Kang. Boleh. Jadi, Soalnya, aku bacain aja soalnya. gimana? Soalnya gini. Kini usia seorang ayah 4 kali usia anaknya. Bentar, ayah 4 kali anak. Anak Akang nyebutnya apa ya anak? Udah ayah anak. B deh. Oke, terus. 6 tahun lalu, usia si ayah 10 kali usia anaknya. 6 tahun lalu, usia ayah 10 kali anaknya. 10 kali anaknya. Berarti di sini kalimat matematikanya adalah ayah dikurangi 6 sama dengan anaknya 10 Iya. kali ya? 10 kali dari anaknya. Anaknya juga B dikurangi 6. Terus Hasil kali usia si ayah dan si anak sekarang adalah? berarti ditanyakan A kali B-nya berapa gitu ya? Iya. Ini tadi yang ayah sama dengan 4 kali anak tuh sekarang kan? Iya, kini. Iya, sekarang. Ya udah, kita pakai 2 informasi ini untuk ini. Tinggal dimasukin. Kalian substitusi ini ke sini. Berarti jadinya adalah 4B dikurangi 6 sama dengan 10B dikurangi 60. Minus 60-nya pindah ke sana, 4B-nya pindah ke sana. Jadinya kita punya 54 sama dengan 6B. Berarti B-nya sama dengan 9. A-nya otomatis 36. Ini udah tinggal dikali. 9 dikali 36. Kamu cari yang belakangnya 4. Oh, oke, Kang. Paling di sini, kamu biasanya salahnya yang di sini sih. Kebanyakan tuh di sini. Membuat matematik di sini. Iya, bingung bikinnya gimana caranya. Di sini Matematika. bisa. Karena kan dia bilangnya 6 tahun lalu. Berarti otomatis umur ayahnya itu dikurangi 6. Dan umur anaknya juga udah dikurangi 6. Kayak gitu. Baru nanti kamu ngikutin pernyataan tadi. Oh, umurnya ayah 10 kali umurnya anak. Ayahnya kan sekarang A-6. Anaknya 10 kali lipatnya. Nah, B dikurangi 6. Kesalahan banyak orang tuh nulisnya gini. 6 tahun lalu umur ayah 10 kali umur ayah 10 kali umur anak. Berarti nulisnya gini. Ayah dikurangi 6 sama dengan 10B. Ingatnya gini. Atau malah 10B dikurangi 6. Biasanya gitu kesalahannya. Ya kan? Iya, Kang. Nah, gitu ya. Ini Berarti tuh kalau 10 tahun yang akan datang tinggal ditambah aja gitu, ditambah 10. Misalkan kalau kata-kata yang tadi, 10 tahun yang akan datang, umur ayah 2 kali anaknya. Berarti ayah ditambah 10 sama dengan 2 kali anak ditambah 10. Gitu, Mei. Jadi kita harus definisiin ini dulu. Ini kan beda timeline. Beda timeline kan ya, makanya kita harus bikin umur ayah sama anaknya dulu. Baru nanti ikutin pernyataan si soal. Kayak gitu. Kalau ada kata 6 tahun lalu, berarti kamu harus bikin si umurnya dulu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari PDF? Silahkan. Atau mau dari soal yang lain juga boleh. Kang, kalau misalnya kalimatnya itu kayak A sama dengan kurang 6-nya dari B gitu. Itu ini matematikanya gimana? B kurangi 6. B kurangi 6 sih. Kan A itu adalah 6 kurangnya dari B. Berarti
B dikurangi 6. Ini kan 6 kurangnya dari B. Gitu. Hati-hati ya, ini juga masih banyak banget. Jangan kalian nulisnya 6 kurangi B, ini beda. Gitu. Gitu sih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Dari soal ini boleh, mau dari soal yang lain juga boleh. Khalid, belum ada suaranya ini tadi. Mau tanya nggak Khalid? Itu Ray katanya nomor Sudut 15. Ray, sorry. Akang lupa. Selalu lupa aja kalau ada cat. 15. Oke, 15 itu yang mana? 15 itu yang, sudut ya? Iya, yang sudut tuh. Nanya sudut. Oke. Nilai 2x pada gambar berikut adalah segitiga berikut. Apa sih? Sudahlah. Ditanyakan 2x-nya aja pokoknya. Ya udah, di sini kita manfaatkan satu-satu. Ini kan saling berpelurus ya. Kita bisa cari. Kalau sini 73 berarti sini sudutnya berapa? 180 kan 107. 107. Kalau sini 57 berarti sini berapa? 23. Nah, ini kan persegi, ini kan segi 4. Kalau segi 4 total sudutnya berapa? 360. 60. Tinggal dijumlahin semuanya. 107 ditambah 123, 203, 30. tambah 85, 31, 5. Berarti ini adalah sudutnya 45. Berarti X-nya berapa X-nya? 135. 135. Ini X-nya, yang ditanyakan 2X. Berarti 2 dikali 135. Berarti 27. 270. Selesai. Gitu. Gitu. Oke. Oke. Pantesan nggak ada. Aku malah 45 kali 2. Hati-hati, Rey. X-nya itu bukan yang sini ya, Rey ya. X tuh yang di sini. Iya, Kang. Tadinya saya juga ngiranya 45 kali 2 loh. Gitu. Hati-hati ya lihat gambarnya ya. Emang kadang-kadang kita tuh kan sedang berhadapan dengan waktu. Kadang tuh emang kayak, oke, ini belum tahu. Oke, ini yang dicari dikali 2. Kayak gitu. Hati-hati tetepan meskipun kalian dikejar waktu. Jangan sampai kalian jadi kehilangan fokus. Kayak gitu. Biasanya tuh tinggal 3 detik lagi. Ini dia yang mana? Kayak gitu. Biasanya kan gitu-gitu kan. Kalem. Iya, Kang. Boleh apa salah? Kenapa, Lid? Yang segitiga. Segitiga. Ini nomor 20. Tapi yang sudut, Kang. Ada nggak? Tapi yang sudut? Yang mana? Bukan deh. Yang mana? Dan kalau saya tuh yang belum ngerti itu soal segitiga tapi yang Iya. Segitiga yang sudut gimana maksudnya? Yang di sama kayak tadi. Tapi Segitiga. Yang ada gambar. Ada gambar apanya? Segitiganya gitu. Maksudnya segitiga terus disuruh nyari sudutnya gitu ya? Ya. Itu berarti kamu harus ini sih inget-inget yang tentang apa? Jenis-jenis garis dan sudut yang kayak dalam berseberangan, saling berhadapan, saling bertolak belakang, dan sebagainya. Kayak gitu-gitu harus dihafalin. Itu sangat membantu. Nah itu tuh gimana tuh Kang? Apanya? Dalam berseberangan, bertolak belakang. Kok Kan kalau berpelurus tuh kan enak tuh tinggal ngejumlahin berapa. Kalau bertolak belakang itu segala gimana? Oke, kalau bertolak belakang tuh kayak gini nih. Ini sudut ini bertolak belakang dengan ini. Misalkan ini sudut X sama Y. Nah, kalau bertolak belakang itu nilainya sama. X sama dengan Y. Itu bertolak belakang. Kalau dalam berseberangan tuh yang kayak gini. Ini nih. Ini tuh dalam berseberangan. Misalkan ini X, ini Y. Berarti ini sama juga. X-nya sama dengan Y. Kayak gitu. Terus yang ini yang luar berseberangan. Koreksi ya kalau Akang salah ya. Akang soalnya juga udah lupa banget. Udah lama banget nggak nganu garis dan sudut. Misalkan ini adalah A sama B. Ini juga sama. A-nya sama dengan B. Kayak gitu. Khalid.
Nah, kalau yang masalah biasanya kalau yang segitiga itu emang terus kalau yang di segitiga totalnya ada berapa sih, Lid? Sudutnya semuanya? 140. Berarti ini X ditambah Y ditambah Z itu adalah 180. Tapi kalau segi 4 itu totalnya berapa? Segi 4? 360. Ini segi 4 apapun ya, mau persegi, mau persegi panjang, mau trapesium, mau ini sama aja semuanya adalah 360. Gitu. Coba nanti kamu buka lagi materi yang dari Kang Ilman, coba garis dan sudut. Di sana sudah dijelaskan lebih lengkap sih harusnya. Alright. Oke. Ada soal lagi tadi, Ray, tanya nomor berapa, Ray, kamu, Ray? Nomor 17 gimana, Kang? 17 itu yang mana sih? 17 itu yang mana sih? Oh, ini, yang ini ya. A kali B itu sama dengan kayak mana ini? Mana sih kursor? Kursornya hilang. Tar. 17 tuh yang ini ya, yang A kali B sama dengan 12 ya. Oke, di sini ini tuh sebenarnya mudah. Oke, kan di sini kita udah tahu bahwa A dikali B itu sama dengan 12. Berarti yang menghasilkan 12 berapa aja? 1, 12, 2, 3, 4. Udah ya, ini ya. Ya udah, ini kita bandingin P sama Q-nya. Ini dulu 1, 12. A ditambah B kurang satunya berapa? Berarti 12. Nah, kalau yang pakai yang ini, berarti P-nya lebih besar dari I. Tapi kalau pakai yang ini, 2 sama 6. Berarti A tambah B dikurangi satunya adalah 7. Berarti sini P-nya kurang dari I. Karena di sini ada dua kondisi yang berbeda, berarti opsinya adalah yang D. Karena ada yang mereka dua kondisi yang berbeda menghasilkan keadaan P dan Q yang berbeda. Tapi kalau nanti misalkan di sini semuanya tandanya sama, berarti jawabannya adalah itu. Jadi kalian harus cek semuanya ya. Ini juga kan kalau ini dicek ini kan 6, P-nya kurang dari Q. Gitu. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor berapa lagi? Silahkan. Kalau yang kayak nomor, silahkan. Nomor ini, Kang, 16. 16 itu yang mana? Yang di bawah tadi yang sudut-sudut. Udah ketemu. Kenapa? Ini ya? Iya. Maka 2A kuadrat tambah 5A dikurangi 12 per 16 minus A kuadrat senilai dengan. Kalau kalian ditanyakan senilai dengan, di sini kalian tinggal sederhanakan aja si pecahan yang kalian punya. Di sini kita punya. Ya benar, kamu harus difaktorin. Nah, di sini akan tulis ulang dulu. Nah, yang difaktorin coba yang di bawah dulu, yang paling gampang yang di bawah. Yang di bawah bisa kita faktorin jadi 4 dikurangi A, 4 ditambah A. Terus yang di atas bisa kita faktorin? Coba ngefaktornya gimana? 2A. 2A sama A itu dulu. Terus? 12 itu 7 sama... bukan. 7 sama enggak? Ini tuh 4 sama 3. Ini plus, ini minus. Gitu. Terus kalau kalian lihat ini kan A tambah 4. Ini 4 tambah A itu kan sama aja. Berarti bisa kita coret. Berarti dari sini kita hasilnya adalah 2A minus 3 dibagi 4 minus A. Dicek ada nggak? Nggak ada.
Kalau nggak ada berarti di sini dikali minus 1 aja. Minus 1 per minus 1. 3 minus 2A dibagi A. Yang A. Gitu. Gitu, Gen. Kamu bermasalah di pemfaktoran, Gen? Iya, Kang. Kadang suka bingung juga kalau pemfaktoran. Iya, biasanya kalian harus hati-hati ya, kayak pemfaktoran yang di atas ini. Kayak yang 2A kuadrat ditambah 5A dikurangi 12. Akang yakin kalau di depannya ini tuh angka 1 doang, kalian udah pada jago. Tapi biasanya kalau ada angka 2-nya, pokoknya angka selain 1 biasanya pada masih bingung. Iya atau enggak? Iya. Apalagi Kang kalau misalkan pangkatnya lebih dari 2 itu bingung. Itu tuh kalian tuh kan dulu pernah Akang tanya, kalian belum pernah dapat polinom belum? Belum. Belum ya, polinom. Polinom tuh kan suku banyak. Akang kiranya tuh IPS sudah dapet, padahal ternyata IPS tuh nggak dapet polinom gitu loh. Nah, polinom tuh pangkat tinggi, jadi pangkat lebih dari 2 itu polinom. Belum, paling belajar otodidak. Nah, di sini sih paling gini, Akang kasih tips sedikit deh untuk polinom ya. Akang kasih tipsnya sedikit. Ada yang namanya disebut cara Horner. Cara Horner. Cara Horner ini adalah cara pembagian dari suku banyak atau polinom. Misalkan di sini kita punya suatu polinom adalah ini. X pangkat 3. Susah juga ya kalau akan ngarang soal ya. X pangkat 3. Pikir nih. Takutnya nggak bisa ya, takutnya nggak bisa masuk ya. Gimana ya? Akang ada nggak ya soal ya? Kalian ada soal gitu nggak mungkin deh? Coba kalau kalian ada soal nggak, Gen? Yang pangkat 3. Waktu SMA, enggak, udah lupa lagi. Iya sih, soalnya itu biasanya kalau pangkat 3 berarti kalian pasti... Dari TO dari kemarin di sini nggak pernah ada sih yang polinom kayak gitu. Pangkat 3, tapi ada nggak pangkat 3? Nggak pernah, belum pernah nemuin sih. Oh, nah itu sih harusnya ya kalau menurut Akang karena IPS nggak dapet, harusnya di UTBK nggak akan muncul sih. Maksudnya nggak fair aja ketika wong kalian aja belajar aja enggak, masa udah keluar gitu loh. Ya semoga aja nggak keluar sih. Coba kalau misalkan kalian ini ya mau nggak mau belajar otodidak sih. Kalian belajar di bagian pembagian aja. Yang Akang saranin kalau itu paling kalian harus belajar Horner sih. Cara Horner ini adalah pembagian untuk pangkat 3 dan seterusnya. Pernah lo pas TO ada pangkat 4 sama pangkat 3. Tuh Katare katanya ada pangkat 3 sama pangkat 4. Pernah ada. Tapi nggak tahu caranya, Kang. Apa? Tapi nggak tahu caranya, belum diajarin. Di TO mah ada. Sebentar. Akang mikir. Oke deh, ini Akang kasih tahu cara Horner. Caranya dulu ya, caranya aja deh. Misalkan di sini kita punya polinomnya adalah gini. A pangkat X pangkat N ditambah B X pangkat N minus 1 ditambah C X pangkat N minus 1 ditambah seterusnya sampai di sini itu adalah misalkan K. K itu adalah suatu konstanta ya. Terus ini dibagi oleh X sama dengan gini deh, X dikurangi apa ya? Enaknya X dikurangi X, bukan X dikurangi X. X dikurangi apa ya enaknya ya? Y boleh deh, X dikurangi Y gitu. X dikurangi, dibagi oleh X kurangi Y kayak gitu. Nah, di sini caranya adalah kayak gini. Kalian cari dulu akarnya ini. Nah, di sini kalian sama dengan 0. Berarti X minus Y sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan Y. Kayak gitu. Nah, terus cara pembagiannya kayak gini. Langkah pertama, kalian tuliskan semua koefisien dari polinom. Jadi sini A, B, C, D, dan seterusnya sampai ujung sendiri adalah K. Kayak gitu. Terus di sini kalian, sini ditambah ya nanti ya. Terus Y-nya ini dimasukin ke sini. Langkah pertama kayak gini. A-nya kalian turunin. A. Terus A-nya dikali Y.
AY, ditaruh di sini. Terus ditambah ke bawah. Berarti jadinya adalah B ditambah AY. Terus B ditambah AY ini hasilnya dikali lagi sama Y. Taruh di sini. Berarti kita dapat BY ditambah AY kuadrat. Dan seterusnya. Nanti dijumlahin lagi sini. Dikaliin ke Y-nya jadi sini. Seterusnya. Nanti sisanya berapa. Ini di sini tuh disebut sisa. Kayak gitu. Gak kebayang ya? Enggak. Memang harusnya pakai cara soal. Bentar, Akang bisa. Ada soalnya sih, Kang. Apa? Enggak, maksudnya harusnya ada soal yang emang soal lagi. Bentar, Kalau bentar Akang cariin soal nggak benar. akan sih, Kang, kayaknya. Apa? Yakin nggak akan Ini ada. aku ada soalnya kan. Kamu ada soalnya? Polinom. X pangkat 3 itu kan? Coba berapa? X pangkat 3 Bentar, tambah sebentar. 2X kuadrat X pangkat 3 ditambah tambah 2X kuadrat 2X kuadrat tambah 3X min 4. tambah 3X tambah 4. Kayak gini. Bentar. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Ya, ditambah 3X ditambah 4. ya. Tambah Min semua. 4. Oh, minus 4. Min 4 ya. Minus 4. Terus diapain? Cara ngefaktorin ya kan? Oh, cara ngefaktorinnya. Oke, bentar. Itu 4. Aduh, ini angkanya nampak jelek. Tidak enak. Tidak pandang dilihat. Oh, oke. Bener nggak sih? Bukan. Itu tambah itu tuh 4. Itu tambah itu minus. Biasanya tuh cara ngecek pertamanya, bentar deh, cari yang enakan aja angkanya. Nanti kalian, Kalau misalkan kayak gini, si faktorisasinya masih 2 dalam kurung tutup kurung atau 3? ya nanti 2 dulu, terus habis itu yang pasti pangkat 2 difaktorin lagi. Gitu, jadi ada 3 nanti tetepan. Oh. Oke, ini bentar, Akang bisa modifikasi nggak ya, biar enakan gitu. 2. Ini beneran plus ini. Bentar. Ini, kalau ini tambah ini tuh 4. Ini tambah ini 4. Tapi ini tambah ini minus 2. Tuh, nggak nyambung. Bentar. Ini tuh 3. Ini 4. Akang ganti. Akang rubah-rubah dikit nggak apa-apa ya. 1 tambah 2. 3, 6. Misalkan sini 6 deh. Misalkan sini 6. Nah, gini. Akang ada sedikit tips. Gini. Langkah pertama, kalian coba dulu jumlahkan koefisien semuanya. Kalau nanti hasilnya adalah 0, koefisiennya itu jumlahnya adalah 0, berarti salah satu akarnya adalah 1. Nah, di sini kan kalau kalian lihat koefisiennya ini kan 1, ini kan 1, ditambah 2, ditambah 3, ini kan 6. Terus ditambah minus 6, jadinya berapa? 1. 0 kan? 0. Berarti kan di sini kan jumlah koefisiennya 0. Berarti salah satu akarnya itu adalah 1. Nah, terus kalau kalian udah tahu akarnya 1, kenapa, Kang? Nah, kita baru pakai Horner. Nah, di sini akan ajari Horner. Ini ya. Langkah pertama, kalian tulisin semua koefisiennya. Berarti koefisiennya ini adalah 1, terus 2, terus 3, terus minus 6. Kan di sini kita udah tahu akarnya 1, berarti ditaruh sini 1. Nah, selanjutnya ini 1-nya diturunin ke bawah. Terus 1 ini dikali sama 1 yang ini. Berarti jadinya berapa? 1 kali 1? 1. 1 ditaruh di sini. Ditambah 2 kali 1? 2 tambah 1? 3 ya. 3 dikali 1? 3. 3 tambah lagi. 3 ditambah 3? 6. 6 dikali 1? 6. Minus 6 tambah 6? 0. 0. Nah, ini 0. Nah, selanjutnya yang kalian pakai yang di depannya ini. Kan tadi pangkatnya pangkat 3, ya kan?
Nah, Iya. kalau pangkat 3 turun 1, berarti jadi pangkat berapa? 2. 2. Nah, yang di bawah ini adalah koefisien dari pangkat 2-nya. Ini yang pertama 1, berarti X pangkat 2. Terus 3, berarti ditambah 3X. Terus ini 6, berarti ditambah 6X. Kayak gitu. Nah, ini adalah sisanya. Berarti nanti pemfaktoran ini jadinya adalah gini. Ini kan tadi akarnya 1. Berarti jadi adalah X minus 1 dikali dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 6. Nah, nanti untuk yang pangkat 2-nya silahkan kalian faktorkan sendiri. Gitu. Ini namanya cara Horner. Oh, gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang. Kalau yang itu kan yang tadi yang 2A kuadrat itu ngefaktorinnya gimana? Mana 2A kuadrat? Itu yang di samping kanan. Oh, ini, yang ini. Kalau itu Sekarang ya. ngefaktorin kalau ada koefisiennya lebih dari 1 gini ya. Iya, kalau Bener ya? depan ada 2. Nah, ini kalau Akang sih mau nggak mau kamu harus coba-coba. Jadi gini loh, ini ya. Kenapa tadi Akang bisa langsung, oh ini 3, ini 4, gini. Iya. Juga coba-coba, tapi coba-cobanya di kepala, nggak di kotret. Langkah pertama ini dulu, ini kan 2A. Berarti kan ya udah depannya kalau sini 2, sini pasti A. Nah, sekarang kita coba-coba. Kalau Akang ya coba-coba. Ini yang menghasilkan 12. Misalkan, ini misalkan ya. Misalkan, oh yang jadi 12 itu 6 sama 2. Oh coba. Misalkan Akang masukin 6 sama 2, misalkan gini. Terus tandanya kalian bebas lah. Misalkan tandanya Akang pilihnya sini plus, sini minus. Terus cara ngeceknya gimana Kang? Itu benar atau salahnya? Ngeceknya gini. Ini ditambah ini berapa? Ini dikali ini berapa? 6A. 6A. Ini ditambah ini berapa? Ini dikali ini berapa? Min 4A. Ini tadi 6A, sini minus 4A. Ini ditambah, jadinya berapa? 2A. 2A. Padahal yang kita pengen berapa? 5A kan? Oh, berarti ini salah. Berarti bukan 6 dan 2. Oh, berarti selain itu. Selain 6 sama 2. Berarti kita coba yang 4 sama 3. Coba sekarang kita cek yang 4 sama 3. 4 sama 3 misalkan kita cek. Sekarang 4 sama 3 gitu. Misalkan sini Akang 4, sini 3 gitu. Terus Akang tadinya sini plus, sini minus. Oke, cek kayak tadi. Ini sama ini adalah 4A. Sama ini minus 6. Minus 6A. Dijumlahin jadinya adalah minus 2A. Salah. Berarti di sini bisa jadi ketuker 4 sama A-nya. Kebalik. Coba 4 sama 3-nya Akang tuker. Kayak gitu. 4 sama 3-nya Akang tuker. Sini jadi 3, sini jadi 4. Oke, ini kali ini 3A. Sini kali ini minus 8A. Dijumlahin berapa? Minus 5A. Minus 5A. Nah, di sini dilihat, ini kan kita pengennya adalah plus 5A. Sedangkan sini minus 5A. Oh, beda tanda doang. Berarti ya udah tandanya kita tuker. Sini jadinya minus, itu jadinya plus. Ini jadinya, ini adalah minus, ini plus. Gitu, sebenarnya asal muasalnya Akang dapat kayak gitu dengan cara coba-coba. Cuma coba-cobanya Akang di kepala, bukan di kotret. Gitu. Jadi kalian kalau dapat soal yang seperti ini harus mau nyoba. Tapi kalau kalian udah terbiasa mengerjakan yang memfaktorkan seperti ini, nanti kalian pasti akan dapat sense-nya kok, dapat apa ya, feeling-nya. Oh, ini kayaknya ini sama ini. Oh, ini sama ini sama ini. Kayak gitu-gitu. Tapi emang cara, kalau Akang sih cara gampangnya adalah pakai coba-coba sih. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain kayak biasanya ya ada aja yang kayak gini. Oh ini ada 2 kan ya, terus dibagi sama 2 dulu. Berarti jadinya A kuadrat ditambah 5 per A, 5 per 2A dikurangi 12 per 2 kayak gitu. Tapi Akang nggak terbiasa sama pecahan. Jadinya Akang biasanya nggak pakai. Gitu. Akang lebih suka coba-coba. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nomor 20, Kang. 20. Ini ya. Segitiga. Ya itu. Ya, oke. Oke, di sini.
Putuskan, kita punya segitiga 8 sama 5. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini disuruh mencari luas segitiganya berapa. Luas segitiganya berapa. Nah, kita pakai sama kayak tadi. Coba pernyataan pertama dulu. Kalau AB-nya 10. Kalau AB-nya 10, kita bisa nggak cari luasnya? Enggak. Nah, di sini bisa. Kalian ini ya, kalau udah diketahui 3 sisinya, itu pasti bisa pakai rumus ini. L itu sama dengan akar S dikali S minus A, dikali S minus B, dikali S minus B. Nah, yang ini. S itu apa? S itu adalah setengah keliling. Kayak gitu. Jadi kalian bisa mencari satu doang tuh bisa. Sekarang, kalau pakai dua doang, sudut C-nya adalah 60. Sudut C 60, di sini 60. Ini 60. Bisa nggak dicari luasnya? Bisa nggak dicari luasnya? Bisa nggak? Pakai aturan cos ya. Pakai aturan cos? Nggak usah, pakai luasin, yang sin. Luas itu adalah, berarti di sini adalah sudut yang mengapit. Misalkan di sini adalah A, sini B. Berarti sini adalah A setengah dikali A, dikali B, dikali sin, sudut yang diapit, 60. Jadi, kalau pakai 1 bisa, pakai 2 juga bisa. Berarti jawabannya adalah yang C. 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Itu D ya? Iya. Pokoknya itulah yang itu. 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Gitu. Kang, buat segitiga itu emang selalunya pakainya sin ya? Enggak tan atau cos? Kalau luas, iya. Luas itu pasti rumusnya seperti ini. Luas itu pokoknya dua sisi yang ada dua sisi dan satu sudut yang diapit. Itu berarti kita pasti bisa cari si nilai luasnya. Gitu. Jadi misalkan kalau kalian dapat segitiga sama sisi gitu. Segitiga sama sisi. Itu kan pasti sudah, misalkan sini 6. Udah dapat luasnya. Ini kan segitiga sama sisi pasti 60 kan ya, sisinya kan ya. Ya udah, berarti setengah dikali 6 kali si 60. Ini luasnya. Gitu. Oke, Kang. Ada pertanyaan lagi? Ada tapi bukan di soal gitu. Boleh nggak, Kang? Boleh. Soal apa? Yang mana? Perbandingan, Kang. Gimana perbandingan gimana? Perbandingan uang Salis dan Tuti adalah 3:4. Tar. Salis dan Tuti berapa? 3:4. Terus? Sedangkan Salis sama Uci adalah 5:2. Terus? Jika uang yang dimiliki Uci 240.000, berapa jumlah uang ketiganya? S ditambah U ditambah T. Ya udah. Langkah pertama, kan kita udah tahu kan U-nya adalah 240.000. Ya udah, kita pakai persamaan yang ini untuk cari uangnya Susi. Ya S lah, itu S siapa? Berarti S itu bisa kita dapat dari 5/2 dikali U. Berarti 5/2 dikali U-nya adalah 240.000. Ya kan? Coret 12. Berarti S-nya itu adalah 600.000. Nah, kalau udah dapet S-nya, kita bisa cari T. Pakai perbandingan yang ini. Berarti dari sini kita dapat T-nya sama dengan, hati-hati kita mau nyari T. Kali silang, berarti ini yang ke sana, 3-nya ke bawah. Berarti adalah 4/3 S. Berarti 4/3 dikali 600.000. Ini coret 2. Berarti 800.000. Berarti jumlahnya adalah 1.440.000. Selesai. Gitu, Azizah. Kok jawabannya nggak ada ya, Kang? Nggak ada gitu? Salah. 164.000. Iya. Salah. Nah, ini 800 kali tambah 600 tuh 16, deng. 14. 1.640.000. Gitu. Tapi di sini kan ada kuncinya juga ya, Kang ya. Kata dia,
S banding T banding U itu 15, 20 banding 6. 15 banding 20 banding 6. Itu dapat dari mana, Kang? Bentar, itu jadinya dibandingin S, dibanding T, dibanding U gitu ya? Iya. Sebentar. Itu kan tadi 3 sama 4. Ini kayaknya dicari KPK-nya sih. Yang S-nya berapa? 15 ya? S-nya ya? Iya, 15. 15, 20 sama 6. 6. Iya, Kang. Oh, 6 bener dikali 3. Bener. Nah, hanya dikali 3 ya. Jadi itu dapat dari mana? Sebentar. Ada yang bisa membantu mungkin seperti ini, dapatnya dari mana? Atau gini sih langsung 3/4, 5/2. Ini tuh kok Akang sebentar. Gimana ya? Kok Akang, soalnya Akang jarang banget kebandingin 3 secara sekaligus gitu sih. Ini 3/4. Ini tuh berarti dikali sama 5, kan berarti jadi biar jadi 15. Terus yang ini kenapa dikali 3 ya? Akang kira ini 10. Maaf ya, Akang kayaknya kurang paham deh kalau dibandingin 3 langsung. Jadi dapatnya dari mana deh? Lebih enak begini sih sebenarnya. Kalau Akang ya. Gitu. Oke, Kang. Coba deh nanti Akang cari deh cara ngebandingin dari 2 jadi 3. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kang mau tanya. Silahkan. Kak, saya bingung sama konsep minus di perpecahan. Jadi kalau misalnya ada pecahan minusnya itu kan biasanya ada di tengah-tengah gitu kan? Maksudnya di tengah-tengah? Maksudnya kayak sejajar sama garis pernya itu. Minus 5 tambah 2/3 misalnya. Itu minusnya itu punyanya si 5 doang atau kita kaliin keduanya juga? Gimana, berapa barusan? Minus? Misalnya itunya apa? Pembilangnya 5 tambah 2, 5 penyebutnya tambah 2, penyebutnya 3. 3. Itu si minusnya itu. Minusnya di sini. Iya. Si minusnya itu cuman punyanya si 5 atau si 2 juga gitu. Maksudnya punya 2 juga. Oh, jadi kalau kita mau masukin si minusnya jadinya ini gini. Minus 5 dikurang minus 2, 3 gitu. Gitu sih. Karena ini asal muasalnya dari gini sih. Kalau asal muasalnya, bukan asal muasalnya sih. Lebih enaknya kamu ngebayanginnya gini. Si minusnya itu punya 3-nya aja. Jadi minus 3 kayak gini. Ini kalau kamu pisah, jadinya gimana kalau pecahan dipisah? Jadi kan 5/-3 ditambah 2/-3 kan? Gitu kan? Iya. Minusnya punya siapa? Dua-duanya kan? Baik 5 maupun 2. Gitu. Sama kayak ini aja, sama kayak A ditambah B dikurungin gitu loh. Sama aja. Oke. Yuk, siapa mau tanya lagi? Ada lagi? Silahkan kalau kalian mau tanya yang selain ini juga boleh. Oh ya, pokoknya kalau misalkan ini Asya, sorry Asya, Akang belum nulisin kotretannya. Asya, semalam Akang capek banget nggak ngebuka ini banget maafin. Kang, aku lagi boleh nggak? Boleh. Yang perbandingan lagi sih, Kang. Aku tuh kurang ngerti banget perbandingan. Silahkan. Jadi, ahli keramik pertama dapat menyelesaikan sebuah guci dalam 5 hari. Terus? Sedangkan ahli kedua menyelesaikannya dalam 3 hari. Jika kedua ahli tersebut akan membuat 3 buah guci, berapa hari paling cepat mereka menyelesaikannya? Oh, barengan ya? Iya. Oke, di sini adalah 5 hari per guci. Ini 3 hari per guci. Karena mereka gabungan, berarti kita harus tahu dulu kecepatan mereka membuat gucinya dulu ya. Berarti
untuk yang pertama, kecepatannya itu adalah dibalik ya. Ini kan 5 hari, berarti jadinya adalah kecepatannya 1/5 guci per hari. Terus yang kedua itu adalah 1/3 guci per hari. Kayak gitu. Nah, karena mereka bergabung, digabungin yaitu ditambah 1/5 ditambah 1/3. Berarti jadinya adalah 8/15 guci per hari. Nah, di sini mereka mau bikin 3 guci. Oke, berarti di sini dibagi ya. Berarti berapa hari untuk mencari harinya? Berarti jumlah guci dibagi kecepatannya, yaitu yang ini, kecepatan. Berarti dari sini kita dapat 3 dibagi 8/15. Jawabannya 45/8. Ada nggak? 45. Ada, Kang. Nah, itu jawabannya. Gitu. Jadi kalau kayak gini tuh kan ini bermainnya dengan kecepatan, maka dari itu kita harus bikin sepernya dulu. Kalau digabung berarti ditambah. Tapi kalau nanti ada yang dikurang, misalkan dipakai atau itu berarti dikurangi kayak gitu-gitu. Berarti Kang kalau misalkan di pernyataannya bikin satu rumah dalam 10 hari juga sama 1/5. 1/10 berarti. Gimana kalau itu berapa? Jadi misalkan ini apa? Satu rumah teh dalam 10 hari. Satu rumah itu 10 hari. Itu kecepatan. Kalau itu udah kecepatan. Oh. Hari itu kan waktu, ingat. Di fisika itu kecepatan itu adalah jarak per waktu. Ini kenapa tadi di 1 per? Karena ini harinya di atas. Oh iya. Ini 5 hari per guci. Kalau tadi kan kamu satu rumah per hari gitu kan ya. Harinya udah di bawah. Hari kan udah waktu. Hari kan menyatakan waktu. Nih, udah T. Gitu. Oke. Jadi hati-hati kata-katanya ya. Hari per guci atau guci per hari. Nah, itu beda. Kalau hari per guci itu adalah seperti. Hari per guci adalah 1/T. Itu ya, tapi kalau guci per hari itu udah T-nya. Tuh, hati-hati ya kata. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan? Kang, silahkan. Kalau misalnya soalnya dia minta misalnya si Bapak A sama Bapak B awalnya kerjanya bareng. Terus abis itu setelah pekerjaannya selesai berapa bagian, Bapak A-nya nggak kerja lagi. Bapak B-nya. Kan biasanya dicari hari yang dibutuhkan gitu. Itu gimana kalau kayak gitu soalnya? Bentar, Akang. Ini yang soalnya emang sering muncul nih. Misalkan ada Bapak A sama B gitu ya. A sama B ini tuh mereka harusnya udah diketahui kecepatannya masing-masing ya? Iya, biasanya udah. Nah, biasanya udah diketahui masing-masing. Misalkan jadi A-nya berapa gitu. Misalkan let's say A-nya itu adalah X, terus B-nya itu dia punya Y gitu. Terus mereka mengerjakan suatu proyeknya itu misalkan let's say Z hari gitu ya. Z hari. Terus dalam keberjalanannya, misalkan sudah berjalan, misalkan apa ya, X, Y, Z, terus apa lagi? P, misalkan PH, ya Ki hari deh, Ki hari. Udah ada Ki hari. Nah, terus misalkan Bapak B-nya sakit gitu, tinggal Bapak A doang gitu kan ya. Nah, terus terus apa yang ditanya? Berapa hari lagi dia akan selesai atau apanya? Biasanya kan ditanyakan tambahannya kan biasanya butuh tambahan ya berapa kayak gitu. Oke, bentar Akang mikir. Akang tuh pernah ngerjain begini tapi selalu aja pusing. Pokoknya harus lihat sisanya. Oke, berarti di sini. Oke, di sini gini deh, kita pakai perbandingan senilai. Oke, di sini kan awalnya harusnya Z hari, tapi udah terkerjakan Ki hari. Berarti harusnya untuk kecepatan Bapak A ditambah B itu bisa selesai dalam waktu Z minus Ki, gitu kan ya? Ya kan ya? Nah, sekarang yang bekerja tuh cuma Bapak A doang, kayak gitu. Nah, dia harus ngejar waktu, yaitu adalah Z minus
Bukan Z minus Q. Bukan. Sisa waktunya atau apanya sih? Bentar, Akang mikir juga. Ini tuh Akang pernah kok ngerjain beginian tuh sering tapi kok selalu pusing. Z minus Q itu adalah harusnya sisanya. Di sini dia kok sisanya waktunya sih kan gitu. Gimana ya? Ntar sih, aku kok pusing ya sih ya. Coba nanti aku cariin kotor yang ini deh ya. Aku cariin lagi deh. maaf loh. Nanti aku cariin caranya. Ada kok cara cepatnya kok, ada rumusnya, tapi aku lupa. Sudah berjalan Ki hari. Pokoknya ini sisanya. Sisanya tuh harus bisa diselesaikan dengan ini. Nah, sekarang sama bapaknya ini doang. Sama bapak ditambah sesuatu gitu. Oh, berarti mungkin tambah... nanti deh Zi, aku cariin Zi ya. Aku takut salah Iya kan, nggak apa-apa. Siap. Aku takut salah. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Paling kita akhiri aja ya. Nah, kita sebelum ini kan ini pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir nih sebelum ya terakhir besok ya, hari terakhir, karena kan Akang nggak akan ketemu lagi, kita nggak akan ketemu besok tuh, nggak akan ketemu lagi. Jadi Akang pengen inilah, kalian nyalain videonya lah biar Akang screenshot. Ya foto. Foto studio, Kang. Kayak kelas lain. Kayak kelas lain. Nah, Foto. bentar, Kang. Nah, sebentar. Asya. Yang lain kalau belum lagu. Bentar. Lagu. Iya, main rapi-rapi dulu. Udah rapi, main rapi. Iya dong, harus. Alia Akmal Colit. Asya, Alia, Akmal, Khalid kalau bisa dinyalain. Alia Yupi. udah. Akmal, Khalid. Khalid sama Akmal tidur, Kang. Enggak kok. Bangun, Udah tuh. Susan Ray. Oke. Gitu sih. Pose dulu. pakai apaan? Ini kompakan nggak? Kompakan gini semua. Kayak cewek kan itu. Satu. Kan kita kelas 1. Nah, ya udah deh, satu deh. Satu terserah mau satu gini mau gimana. Kampanye ini. Re, nggak usah ngetik terus, mau di screenshot. Oke, ayo. Re. Oke. Yupi nggak bisa ya, Yupi ya? Yupi, bentar tunggu dulu. Ayo Yupi. Ayo Yupi. Yupi, ayo buruan sebelum waktunya habis. Ya udah ya, Akang screenshot ya. Re. Ya, Re, jangan ngetik terus. Yupi, ayo. Bentar. Ini Re jangan ngetik terus, ini ketutup lagi sih. Ya. Yupi, ayo Yupi. 1, 2, 3. Sudah. Lagi. Bentar. Akang cek dulu. Oke. Lagi. Posenya bagaimana posenya? Gitu, oke. Oh, stop. 1, 2. Udah. Oke. Oke, sebenarnya. Bentar, yang tadi kok jelek ya? Yang tadi malah ketutupan. Kesel. Ya udahlah, 1 doang ini bagus kok. Sebenarnya akan pengen nyanyi lagi. Kalian tahu lagunya Endang Sukamti yang Sampai Jumpa kan? Tahu. Kita nyanyi itu ya. Lagu perpisahan. Ya, lagu perpisahan. Akang sengaja, gue sedih. Iya. Yang menimba sama SMA. Nggak tahu lagunya. Ini apa? Ya pasti sedih ya ini. Tapi kan sebenarnya kita aja belum pernah bertemu in person gitu loh, secara langsung. Tapi kerasa banget ininya perpisahannya ya. Oke, kita akan nyanyi bersama-sama ya. Tangannya semua. Kakinya ke atas semua. Yo, bareng.
pergi, lewatkan berlalu. Adakan kita bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suntuk bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di akhir, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Udah sampai sini aja, waktunya udah mau habis. Ya. Sampai habis. Gak apa-apa, sampai nangis, Kang. Apa? Nangis. Sampai nangis. paling sebelum ditutup ini deh, Akang mau apa ya? Mengungkapkan. Pokoknya Akang ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan yang sini dengan sangat luar biasa. Akang Akang cuma bisa mendoakan semoga sampai UTBK-nya kalian sukses, nilainya bagus semua. Amin. Dapat di pilihan 1 atau pilihan 2. Terus ke depannya pas nanti di perkuliahannya semoga perkuliahannya juga lancar dan berprestasi. Pokoknya sukses seterusnya buat kalian semuanya ya. Ya, Amin. Kang Tommy makasih banyak. Ya, Lila. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sedih. Kita kan nggak tahu ya kapan akan bertemu lagi. Maksudnya kita aja in person aja belum pernah ketemu gitu. Kalau ketemu langsung mungkin kita nggak akan seheboh ini juga. Kayak pasti awkward gitu sih. Tommy, IG-nya apa? Apa? IG. Nggak main IG. Twitter. Nggak boleh Twitter. Nggak boleh ada yang tahu. Kayaknya banyak rahasianya Kang Tommy Cari ini. tahu. Kang Tommy itu ya nyambinya bin. Apa? Kang Tommy nyambinya anggota bin. Jadi nggak ada sosmednya. Enggak, ya Akang main, cuma jangan ada yang tahu. Pidatonya belum selesai, Kang. Lagunya belum selesai. Sampai jumpa di Kang, lanjut Kang, waduh. Lanjut, Kang. Enggak asik. Kang, pidatonya lanjut, Kang. Lanjut, Kang. Belum pernah ketemu tapi udah sedih. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Gak ada lagunya tuh. Where's the video? Neng Rika di sini ada videonya, tadi tuh nggak ada. Where's the video? Sholat. Udah. Woi, belum berpisahan. Sholat dulu, sholat. Ketemu langsung aja belum pernah. Bubar. Pada sedih-sedih aja. Ayo. Harusnya love gini. Tidak sakit kan, Bi. Lebay Kang Tommy.
Lebay Kang Tommy parah. Masa nangis-nangisan dulu masih banyak harinya. Nggak apa-apa. Udah, cabut lah. Bye. Bye-bye. Berat Hai ya. Kang Tommy. Bye-bye Sadewo.